terjadi lagi di Indonesia. Seorang wanita berusia 65 tahun bernama Sutiem atau lebih dikenal dengan nama Mbah Gambreng membuat kehebohan karena menikah dengan seorang pemuda berusia 24 tahun bernama Ardi Waras. Pernikahan secara akad dua sejoli ini terjadi di Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan pada 5 Juni lalu. Menurut laporan dari media lokal, Mbah Gambreng mengakui bahwa suaminya Ardi sempat ia anggap sebagai anak angkat karena usia mereka yang terpaut 40 tahun. Saat ditemui reporter Tribun Sumsel, Mbah Gambreng menceritakan awal pertemuan mereka berdua. Mbah Gambreng sudah mengenal suaminya sejak 9 bulan yang lalu karena profesi mereka yang sama, yakni sebagai pekerja seni. Awalnya, Mbah Gambreng menganggap Ardi sebagai anaknya sendiri dan nenek-nenek di Indonesia memang juara. Berita Ade Irawan, pria 21 tahun yang menikahi nenek Sani berusia 70 tahun di Bogor kembali membuat gempar masyarakat. Tentu saja karena usia mereka yang terpaut jauh. Namun ternyata ada hal lain yang jadi bahan perbincangan orang. Dilansir dari Kumparan, Ade Irawan ternyata dulunya pernah menikah dan hanya saja tidak tahan dengan gaya hidup istrinya yang terlalu banyak menuntut materi. Ia pun menemukan cinta yang baru. Ternyata cinta barunya ini adalah nenek Sani, wanita yang pernah 2 kali menikah dan kehilangan 2 suaminya yang terlebih dahulu dipanggil Tuhan. Namun kali ini yang jadi perbincangan netizen bukan hanya karena usia mereka yang terpaut jauh loh, tapi banyak netizen yang berkomentar tentang riasan sang nenek di pernikahannya. Wajah nenek ini bikin pangling, dirinya jadi tampak 20 tahun jauh lebih muda dari usianya. Wah, tukang riasnya jago banget ya. Namun Ade mengakui bahwa ia menikahi sang nenek memang bukan karena tampak keluarnya, namun karena keduanya memang ingin saling menjaga dan berjanji saling setia. Manis banget ya. Remaja 16 tahun tega mengunci istri tuanya. Tentunya Anda masih ingat pasangan menghebohkan ini. Slamet, remaja berusia 16 tahun yang baru saja menikahi wanita berusia 71 tahun bernama Rohaya ini, sempat menghebohkan media sosial Indonesia bahkan dunia. Keduanya kini tengah menikmati kebersamaan mereka. Meskipun banyak digunjingkan, keduanya tampak tidak malu mengumbar kemesraan mereka. Namun baru-baru ini ada kabar mengejutkan datang dari pasangan sensasional ini. Dalam wawancaranya dengan Detik News 11 Juli lalu, Slamet dikabarkan tersulut api cemburu. Dikarenakan Slamet tidak ingin ada lelaki lain yang datang menemui istrinya. Slamet tega mengunci istrinya di dalam rumah. Slamet mengakui kejadian ini. Ia mengatakan bahwa cemburu adalah tanda cintanya terhadap nenek Rohaya. Sang istri juga telah mencoba untuk menjelaskan kepada laki yang lebih pantas untuk menjadi cucunya tersebut bahwa dirinya tidak perlu cemburu. Meski begitu, Slamet tetap tidak menerima penjelasan sang istri. Kini nenek Rohaya yang telah berusia lanjut hanya bisa menerima perlakuan ini. Memang cemburu adalah tanda cinta, tapi jika kasusnya seperti ini, menurut Anda apakah romantis atau posesif? Pria 24 tahun menikah dengan wanita 67 tahun. Setelah heboh pernikahan pasangan antar generasi di Manado beberapa minggu lalu, Indonesia kembali dikejutkan dengan berita serupa. Di Madiun, seorang pemuda 24 tahun yang bernama Rokim menikahi Tampi, janda berusia 67 tahun. Pernikahan ini terjadi pada hari Rabu malam, tanggal 15 Maret 2017. Direkam dengan kamera handphone dan disebarkan melalui Facebook. Banyak netizen yang mencibir Rokim yang menikahi Tampi hanya karena harta, tapi sebenarnya tidak. Tampi berprofesi sebagai tukang pijat yang berpenghasilan tidak menentu. Jika ada pelanggan, ia dapat uang Rp40.000. Rokim sudah mengenal Tampi sejak ia berusia 16 tahun. Setiap ia lelah pulang kerja, ia biasanya minta dipijat oleh Tampi. Rokim juga mengatakan ia menikahi Tampi karena memang ia mencintainya dan kasihan karena Tampi hidup sendiri. Tampi mengatakan bahwa ia bersyukur karena Rokim mau menjaganya. Meskipun menikahi seorang wanita yang berselisih usia 43 tahun, Rokim tidak malu. Mari kita doakan semoga pasangan Rokim dan Tampi langgeng sampai akhir hayat. Pria muda 28 tahun menikahi nenek berusia 80 tahun. Ternyata cinta tidak memandang usia. Begitupun yang dirasakan oleh Sofian, pemuda 28 tahun yang menikahi Marta Bate, yaitu seorang oma berusia 80 tahun. Pernikahan pasangan beda generasi ini dipopulerkan melalui akun Facebook Maker Rawis New yang sudah di-like dan di-share ribuan kali. Kisah awal perkenalan mereka ini tergolong unik. Sofian bercerita setahun lalu ada sebuah telepon masuk dari nomor tak dikenal. Lalu ia angkat, ternyata panggilan itu dari Marta. Sejak saat itu, mereka terus berkomunikasi secara intens dan menemukan chemistry. Lalu, Sofian memutuskan untuk bertemu Marta yang tinggal jauh dari kotanya.
Saat bertemu, Sofyan kaget melihat Martha yang ternyata seorang nenek. Tapi karena ia sudah merasa cocok dengan Martha, ia tetap melanjutkan hubungannya sampai menikah. Mereka menikah di gereja Pantai Costa, Desa Leleman, Manado pada tanggal 18 Februari 2017. Semoga cinta mereka terus abadi hingga akhir hayat. Kita sudah sering melihat berita pasangan dengan jarak usia yang terpaut sangat jauh di Indonesia. Dan ternyata di Amerika sendiri ada pasangan dengan perbedaan usia sejauh 53 tahun. Pasangan bernama Gary dan Almeida Hartwig ini adalah pasangan beda generasi dengan jarak usia 53 tahun dan Gary jauh lebih muda dari Almeida. Dilaporkan dari Unilad, Gary dan Almeida telah membuat video TikTok mengikuti tren generasi milenial dan Z. Tapi bagi kalian penikmat TikTok, biasanya menonton orang-orang menari, tapi pasangan ini memvideokan kegiatan mereka, yaitu berciuman. Selain itu, pasangan ini juga ikut menyuarakan kebijakan pemerintah terkait peraturan untuk tinggal di rumah selama pandemi. Aneh sih, tapi pasangan ini berhasil mengumpulkan lebih dari 15.000 pengikut di Instagramnya. Diketahui, Gary berusia 21 tahun dengan pasangannya Almeida, wanita berusia 74 tahun. Mereka bertemu pertama kali di pemakaman putra Almeida dan 2 minggu setelahnya mereka menikah. Well, memang cukup aneh, tapi apapun itu, selama mereka bahagia dan tidak mengganggu orang lain, tidak masalah kan?